Prabowo serta Hovifah terhalang Cak Imin. Belum ketahui, aku justru terkini mengikuti tadi pagi, tutur Cak Imin. Ditanya pertemuan mengenai Prabowo serta Hovifah, Cak Imin merasa belum ada informasi dari Gerindra mengenai pertemuan itu. Sementara itu antara PKB serta Gerindra telah berkomitmen buat berkoalisi. Satu serupa lain wajib silih memberitahu pada pergerakan koalisi. Ketum Gerindra Prabowo nampak bertambah intens dengan Gubernur Jatim, Hovifah. Pertemuan Senin, 13 atau 2, malam di Surabaya bukan pertama kalinya. Dalam tanggal 4 April tahun 2022 kemudian, Prabowo pula diperoleh oleh Hovifah di bangunan Gerahadi Pemprov Jatim. Pertemuan itu terhitung istimewa, karena terjalin di kala Idul Fitri kedua. Prabowo memilah mendatangi Hovifah. Berakhir pertemuan malam itu, Prabowo berterus terang tidak mengulas spesial pemilu 2024. Mulanya tidak langsung kita sentuh, bahas Pilpres 2024, betul, Bu, betul. Itu pastinya dalam waktunya hendak kita bahas, tutur Prabowo didampingi langsung Hovifah. PKB beraksi, PKB langsung bereaksi. Hovifah dimohon fokus saja dengan kerja-kerja di Jawa Timur. Sedangkan hal pemilu 2024, posisi Cak Imin tidak dapat ditawar lagi. Hemat saya Ibu Hovifah lebih bagus lanjut buat jadi Gubernur Jatim. Jatim sedang butuh Bu Hovifah, insya Allah kita hendak bawa, kata Waketum PKB Jazilul Fawait. Ia menerangkan, PKB tutup pintu mengajukan nama ataupun calon yang lain. Sebab, grupnya konsisten bundar dalam pendiriannya ialah mensupport Cak Imin di Pilpres kelak. Gus Muhaimin konsisten terbaik serta kita tutup pintu buat mungkin mengajukan julukan yang lain. Jelas ia, timbul survei SMRC 3 hari sehabis romantisme Prabowo serta Hovifah. SMRC langsung menghasilkan luncurkan survei mengenai capres ataupun cawapres calon potensial dengan kerangka balik dari Nahdlatul Malim. SMRC melaksanakan survei dengan imitasi tertutup. Terdapat 5 julukan yang mencuat ialah Cak Imin, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menko Polhukam Mahfud MD, Pimpinan Biasa PBNU Yahya Kholil Stakuf serta mantan Pimpinan Biasa PBNU Said Akil. Hasilnya, Cak Imin mendulang elektabilitas 18,2%, Mahfud MD 18%, Hovifah 15,4%, Said Akil 2,9% serta Yahya Stakuf 2,6%. Survei yang diselenggarakan Desember tahun 2022 ini diluncurkan dalam Kamis 16 atau 2. 3 julukan paling atas, Muhaimin, Mahfud, serta Hovifah mempunyai sokongan halayak yang balance. 3 julukan itu mempunyai tingkatan keakraban yang serupa dengan pemilih, kata penggagas SMRC Saiful Mujani. Jawa Timur jadi battlefield. Analis politik Adi Prayitno memperhitungkan, wujud Hovifah memanglah dapat menyumpal kelemahan Prabowo. Spesialnya di Jawa Timur. Telah 2 kali Pilpres, Prabowo senantiasa takluk di Jawa Timur. Jadi memilah Hovifah itu dengan cara area dengan impian dapat menaikkan elektabilitas Prabowo di Jawa Timur, sehingga tanggapannya merupakan Hovifah yang dikala ini Gubernur Jatim, tutur Adi. Bagi Adi, dengan digandengnya Hovifah, impian terbanyak Prabowo yakni dapat diperoleh oleh golongan Nahdliyin sepanjang Pilpres 2 kali dalam 2014 serta 2019. Karena, Prabowo relatif tidak menemukan suara penting dari golongan Nahdliyin. Aku duga 2 perihal itu jadi estimasi kenapa belum lama Hovifah berhubungan serta disandingkan dengan Hovifah buat diucap pantas maju Pilpres berbarengan, alibi area serta alibi pemilih Nahdliyin, tuturnya. Tetapi, tutur Ketua Administrator Patokan Politik itu, dari hasil survei elektabilitas Hovifah sedang ada di posisi keempat. Ia sedang takluk dari Ridwan Lengkap, Sandiaga Uno, serta Agus Harimurti Yudhoyono. Tetapi sebab Hovifah ini dikira memiliki daya area letaknya selaku Gubernur Jatim yang sepanjang ini jadi kelemahan Prabowo serta dikira sanggup mengkonsolidasikan dengan Nahdliyin sehingga disitulah belum lama setelah itu rumor Prabowo serta Hovifah balik mencuat. Terangnya Adi meneruskan, duet Prabowo-Hovifah bisa jadi terjalin apabila pimpinan biasa PKB Muhaimin Iskandar melepaskan posisi cawapres pada Hovifah. Ataupun Gerindra harus berburu aliansi lain bila PKB tidak melepaskan Hovifah.
Dengan cara karcis kepartaian terkait Muhaimin Iskandar ataupun Prabowo konsisten dengan Hovifah tanpa berkat Muhaimin tetapi dengan memo wajib berburu partai politik lain buat mengubah posisi PKB melengkapi ambang batasan kepala negara, pungkasnya.